Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 3 ayat 17, dilanjutkan bab 4 ayat 1. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, tuan mereka ialah perut, dan kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju ke perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Berkah dalam. Dalam bacaan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada hari ini, kita diajak oleh Paulus untuk menyerahkan diri seutuhnya kepada Kristus dan ikut serta dalam penderitaan dan wafat-Nya. Kita diajak untuk ikut ambil bagian dalam penderitaan Tuhan Yesus sendiri. Dalam permenungan saya menemukan bahwa tidak ada orang ingin menderita. Tidak ada orang ingin supaya hidupnya dipenuhi dengan persoalan. Semua orang ingin hidupnya damai, aman, tentram. Bila perlu jauh-jauh deh pengalaman penderitaan itu. Yang penting saya harus bahagia dalam hidup. Tapi satu hal hari ini, kita diajak untuk ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Sekali lagi saya mau tekankan kepada Anda semua, bahwa hidup adalah rajutan dari kegembiraan dan penderitaan yang tidak akan pernah berakhir. Justru dengan adanya penderitaan dalam kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat. Iman kita semakin ditantang ketika kita mengalami penderitaan. Iman kita semakin diuji ketika kita memikul salib yang berat dalam kehidupan kita. Maka hari ini Bapak Ibu, Rasul Paulus mengajak Anda dan saya untuk berdiri dengan teguh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun situasi hidupmu, apapun perjuangan hidupmu, apapun pergumulan hidupmu atau sakit dan penyakitmu, berdirilah teguh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diajak mempunyai iman bahwa di balik penderitaan yang kita alami, pasti ada makna yang baik bagi kita. Kita dituntut menjadi pribadi-pribadi yang sabar, pribadi-pribadi yang juga setia menerima apapun dalam kehidupan kita. Sekali lagi Ayub mengatakan, kalau Anda mau menerima kemujuran dari tangan Tuhan, kenapa Anda mau menolak kemalangan dalam hidupmu? Setiap hari kita menerima berkat-berkat berlimpah dari Tuhan. Lalu ketika ada persoalan, ketika ada tantangan dalam hidup ini, apakah kita mau pikul dengan setiap pergumulan kita itu? Ataukah kita lari dari setiap persoalan yang ada dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kadang persoalan yang muncul dalam kehidupan kita semakin mendewasakan iman kita. Membuat kita semakin mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Saya percaya Bapak Ibu,
Di balik semua pergumulan yang kita alami, di balik setiap salib yang kita pikul dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana indah bagi Anda dan saya. Tuhan tidak memberi cobaan melampaui kekuatan kita. Maka satu hal yang dituntut dari Tuhan kepada kita adalah iman yang teguh, bahwa Dia adalah Allah, baik dalam suka kita maupun dalam duka kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Paulus mengalami banyak hal, penderitaan, penolakan. Tetapi Paulus tetap setia karena Paulus percaya bahwa keselamatan itu berasal dari Kristus Tuhan. Paulus menasihati umat-umat yang ada di Filipi dengan bercucuran air mata. Tapi dia percaya, Bapak Ibu, bahwa kasih setia Tuhan akan selalu menyertai umat-umat dimanapun Paulus mengunjungi dan Paulus memberikan peneguhan. Mari Bapak Ibu, melalui firman Tuhan pada hari ini, melalui pengalaman-pengalaman hidup Paulus, kita diajak untuk tetap setia, berpegang teguh pada iman akan Kristus Yesus. Karena Tuhan tidak akan mengecewakan kita, Bapak Ibu. Penderitaan boleh ada dalam kehidupan kita, tapi jangan sampai penderitaan membuat kita lari dari Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Tapi justru penderitaan yang ada membuat kita semakin dekat dan memohon, Tuhan, tolong saya Tuhan. Berikan saya kekuatan supaya saya dapat memikul salib hidup saya dengan setia. Percaya Bapak Ibu, Tuhan tidak tidur. Tuhan akan bersama-sama dengan Anda. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Maka sekali lagi apa yang dikatakan Rasul Paulus hari ini, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan, maka Anda dan saya akan melihat berkat-berkat berlimpah yang berasal dari Tuhan. Rancangan Tuhan selalu rancangan damai sejahtera. Maka kita diajak Bapak Ibu, mari, apapun pergumulan hidup kita, apapun sakit dan penyakit kita, kita tetap berdiri teguh dalam iman akan Kristus, bahwa Dia adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Dia akan selalu menyertai kita sampai kapanpun. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan, kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat dalam kehidupan mereka. Engkau tahu siapa mereka Tuhan. Jamah mereka satu persatu. Rangkul mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap teguh berdiri karena percaya akan Engkau sebagai Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Bantulah orang-orang yang juga saat ini sedang menderita sakit Tuhan, agar mereka mampu menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan-Mu. Khususnya kami berdoa bagi orang-orang yang saat ini sedang mengalami sakratul maut. Tambahkan iman mereka, agar mereka diteguhkan, agar mereka tidak takut Tuhan, karena Engkau beserta kami semua. Berkatilah semua keluarga-keluarga di seluruh dunia dengan berkat berlimpah. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.